Oke, saya punya pertanyaan kepada kalian semua. Apa pendapat kalian mengenai terlihat rapuh di depan orang lain? Kebanyakan dari kita tentunya ingin tidak terlihat rapuh di depan orang lain. Dalam artian kita ingin terlihat sempurna. Kita ingin terlihat bahwa kita bisa melakukan segalanya. Kita ingin terlihat kuat, kita ingin terlihat yang lain-lain. Yang jelas kita tidak ingin terlihat sebagai orang yang rapuh. Tapi minggu kemarin saya ikut satu kelas online yang diadakan oleh teman saya, salah satu coach, dan di situ saya mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang luar biasa. Di sana dikatakan bahwa tidak mengapa bagi kita seorang coach untuk menunjukkan bahwa kita tidak tahu. Dalam artian kita mengatakan kita menunjukkan kerapuhan kita. Jadi kebanyakan dari coach, trainer, mentor dan lain sebagainya kita ingin terlihat selalu mengetahui di depan orang lain karena identitas itu seperti memaksa kita bahwa kita ini seorang Superman yang tahu semua solusinya. Dan dari situ saya mengaitkannya itu dengan kesehatan mental. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri bahwa saya banyak mengangkat isu kesehatan mental. Yang basically karena saya sendiri yang mengalami hal tersebut. Anxiety, depresi itu benar-benar bikin pikiran ngaco. Dan di buku saya Stop Set sendiri saya menuliskan bahwa kebanyakan orang depresi itu merasa diri mereka cukup kuat untuk menghadapi masalah sehingga mereka nggak minta bantuan orang lain, yang jadinya justru mereka tambah depresi. Contoh yang paling terkenal untuk orang depresi adalah Michael Phelps, peraih 29 medali Olimpiade. Dia mengatakan bahwa sebagai atlet saya dilatih untuk terlihat kuat di depan orang lain. Saya tidak ingin menampakkan kelemahan saya. Jadinya apa? Jadinya dia pensiun di umur 32 kalau nggak salah. 30 atau 32. Pensiun dini dari jadi seorang atlet karena depresi. Dan yang menarik juga ada isu dari Pangeran Harry yang tahun 2017 lalu kalau nggak salah dia membuka diri bahwa akhirnya dia ke psikiater. Dan di sini menunjukkan bahwa berusaha untuk terlihat sempurna di depan semua orang itu justru akan menjebak kita, membuat kita merasa tertekan. Jadi tuntutan yang seharusnya nggak kita berikan kepada diri kita. Sebaliknya, apa yang dikatakan oleh teman saya bahwa it's okay bagi kita untuk menunjukkan kepada klien kita tidak tahu segalanya. Kita hanyalah seorang yang ingin berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya dia tanpa memiliki semua tools yang bisa membantu dia keluar dari masalahnya. Jadi dibilang oleh teman saya, kalau umpamanya nggak tahu ngomong aja nggak tahu. Saya nggak tahu, bagaimana kita cari tahu bersama-sama. Ini unik gitu. Dan belum lagi di sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan kita dari kecil udah diajarin untuk mengetahui segala macam. Dari bahasa Inggris, matematika, fisika. Saya yang paling ingat itu fisika. Ketika belajar sin kostan, SMA kalau nggak salah. Iya, SMA. Di situ cita-cita saya jadi pengusaha dan salah satu teman saya yang bernama Saleh ingin menjadi pengusaha juga. Dan ketika guru fisika saya ngamuk ke si Saleh itu, kenapa kok kamu nggak bisa diatur di kelas fisika, kenapa kamu nggak belajar fisika? Dia jawabnya santai, saya jadi pengusaha itu nggak pakai sin kostan katanya dia. Dan kita dipaksa untuk menguasai semua hal itu dari kecil. Jadi kita disuruh belajar, kita disuruh untuk menjadi seseorang yang mengetahui segalanya dari kecil. Yang menarik sebetulnya adalah ketika kita menunjukkan ketidaktahuan kita, yang dalam tanda kutip tadi dikatakan oleh coach itu adalah kerapuhan,
kerapuhan ini bukan berarti kelemahan yang seperti orang-orang yang mengalami depresi, anxiety yang curhat di grup nggak jelas gitu. Bukan itu. Kerapuhan itu dalam arti kita menunjukkan bahwa kita tidak sempurna. Itu yang dimaksud dengan kerapuhan gitu. Jadi kita tidak menyembunyikan kelemahan kita yang dalam tanda kutip memang benar-benar kita nggak tahu atau memang belum bisa di bidang itu. Yang menarik ketika kita menunjukkan itu, kerapuhan itu, justru orang lain terdorong untuk membantu kita. Jadi kalau umpamanya kalian tahu puzzle itu, sorry kertasnya, saya terbiasa coret-coret ya. Saya pakai gambar aja ya, biar ya, sorry kalau gambarnya kurang bagus ya. Ini dia puzzle yang seperti ini ya, saya kira kalian tahu. Saya melihat itu sebagai manusia gitu. Jadi ketika kita merasa sempurna, itu nggak berbentuk puzzle, tapi ini semuanya tertutup. Jadi kayak kotak biasa gitu dia. Ketika dia sempurna itu jadi kelihatannya kayak ginian, kotak. Karena sempurna. Nggak ada celah bagi orang untuk masuk. Tapi ketika kita menunjukkan kerapuhan kita seperti puzzle. Kita menunjukkan ada celah yang orang lain bisa masuk. Dan biasanya orang lain suka dengan hal itu gitu. Karena ketika orang ngelihat bertemu dengan orang yang perfect, orang menjadi mengatakan kamu sempurna, kamu nggak butuh bantuan, kamu nggak butuh teman mungkin. Ngapain saya ngebantu kamu, ngapain saya berpartisipasi harus ngobrol sama kamu. Tapi ketika kita dengan menunjukkan itu tadi, bahwa kita tidak tahu segalanya, kita tidak sempurna dalam satu hal, orang jadi mau mengisi kekosongan itu justru. Dan itu yang saya alami selama beberapa tahun ini ketika saya nggak tahu, misalkan seperti bisnis, saya nggak tahu betul-betul gimana sih menjalankan bisnis yang orangnya banyak jumlahnya, terus bisnis online. Saya katakan saya nggak tahu gitu. Saya lebih fokus kepada bagaimana manajemen pikiran, biar pikiran itu tenang, bagaimana cara agar ketika kita bekerja nggak stres, bagaimana cara menghadapi stres, bagaimana cara untuk terus belajar personalnya aja, bukan secara kelompok. Yang menarik, banyak teman-teman saya, orang yang saya kenal justru sharing kepada saya. Justru terkadang mereka yang menghubungi saya, mau nggak saya lagi sharing, saya lagi kosong nih, saya sharing, saya ajarin mengenai bisnis online. Oke, saya terima. Dan itulah sebagai manusia, jadi kita harus punya kelebihan untuk mengisi lubang yang dimiliki orang lain, dan kita juga nggak boleh malu menunjukkan lubang kita gitu. Kerapuhan yang bisa diisi oleh orang lain, karena disitulah interaksi antar manusia itu terjalin. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya saya ingin punya ide untuk bikin video ini dari minggu kemarin, cuman saya kayak ada yang belum siap. Kemudian ketika saya mengerjakan ini, kebetulan saya sekarang lagi punya program bikin kelas di Zoom. Itu muncul ide itu bahwa mengenai overthinking, di mana orang-orang yang overthinking biasanya salah satunya mereka merasa mereka pasang standar yang tinggi bagi mereka, kemudian mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan segalanya, yang ujung-ujungnya overthinking itu yang terjadi, di mana mereka memikirkan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang padahal mereka bisa minta tolong sama orang lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ya, itu yang ingin saya sharing.